Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tidak, tapi besok paginya suami saya minta sesuatu yang tidak mungkin saya berikan. Tapi dia memaksa terus sambil berkali-kali menendang saya. Apa yang dia minta? Oh, bayi saya, Juragan. Jangan panggil saya Juragan, panggil saja namaku. Untuk apa maksudnya suamimu itu meminta bayimu itu? Untuk dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal? Iya, sebagai syarat untuk menambah ilmu kadikjayaannya. Begitu kata dia. Biasanya kalau menuntut ilmu kadikjayaan harus mengorbankan seorang bayi. Ilmunya itu adalah ilmu setan dan harus ditumpas. Oh, memang suami saya setan yang berwujud manusia. Sudahlah, sekarang kau jangan takut. Aku akan melindungimu. Pasti suamimu ada di sekitar sini, bahkan mungkin sedang mengawasi kita. Jadi, saya harus bagaimana, Widura? Sebaiknya kau ikut aku. Kemana? Kita harus keluar dari hutan ini sebelum malam. Kasihan bayimu. Mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke sebuah kampung. Atau kalau tidak, ya menemukan sebuah gubuk untuk bermalam. Tapi... Jangan khawatir. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Baiklah, Widura. Kebetulan sekali aku membawa 2 ekor kuda, yang satu untuk membawa perlengkapan. Nah, kau bisa naik kuda. Asal jangan dibawa lari saja. Bagus. Mari, bayi itu kupangku demi untuk keselamatan. Terima kasih, Widura. Pagi saya lari kesetanan waktu dikejar-kejar suami saya. Memangnya kamu ini setan alas? Sudah biasa orang yang ketakutan itu larinya seperti busur panah. Apapun yang membahayakan menghadang di mukanya sudah tidak kelihatan lagi, saking takutnya terkejar. Yang dipikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Ya, seperti kamu ini ya. Memang demikian, Widura. Waduh, sepertinya hari sudah mulai sore. Anak saya tidur terus. Apakah tidak apa-apa, Widura? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Nanti sebentar lagi kubangunkan untuk dikasih air susumu, Ina. Iya. Jangan bicara. Aku mendengar sesuatu. Suara itu datangnya dari semak-semak di belakang kita. Oh, apakah ada orang yang membututi kita? Bayimu peluk erat-erat. Dan kamu jangan panik. Baik. Jangan jauh dariku, Ina. Baik. Pasti orang itu bersembunyi di semak di belakangku. Kang Sulat dan Kang Gedang. Kurang ajar kau, Ina. Rupanya kau juga sudah main gila dengan manusia keberat ini. Ayo kemari, Ina. Kalau mau selamat. Tidak, Kang Jula. Kesini kataku, monyet. Tidak, Kang Jula. Bunuh kamu. Sebaiknya kau jangan memaksa orang yang tidak mau, Jula. Kamu jangan ikut campur urusanmu, bangsat. Bukan mau ikut mencampuri urusan orang lain. Tapi kau sendiri sudah dengar, bukan? Bahwa istrimu ini sudah tidak mau lagi mengikutimu. Jangan memaksa, Jula. Kalau begitu, jelas-jelas kamu menginginkan bini orang lain. Dasar keparat kamu. Maaf. Saya bukan orang yang sejahat itu. Saya hanya melindungi orang yang tidak berdaya. Apalagi orang itu meminta pertolongan kepada saya. Jadi kamu jangan salah paham, Jula. Hei, Ina, aku peringatkan sekali lagi. Kemarilah kamu. Dan menjauh dari orang itu. Kalau kamu masih ingin hidup. Tidak. Aku tidak sudi lagi hidup denganmu. Aku sudah cukup menerima siksaan-siksaanmu. Lebih baik kau pulang saja, Kang Jula. Kurang aja. Kebang, ayo kita mamuskan manusia ini
Ayo kita mampuskan. Ayo, keluarkan segala kemampuanmu, Jula. Ladeni, ayo. Jangan banyak ngomong. Sebentar lagi kau akan mampus. Luar biasa orang itu. Diserang kiri, kanan, malah menghindar sambil senyum-senyum. Kalau begini caranya, pasti tidak akan menang melawan dia. Daripada aku mati konyol, lebih baik aku melarikan diri saja. Siap! Hei, mau kemana Jepang? Maaf Jula, aku tidak mau ikut campur dalam urusanmu. Kurang ajar, dasar pengecut. Temanmu telah melarikan diri. Apakah kamu juga akan melarikan diri, Jula? Kurang ajar, kamu jangan menghinaku. Lihat ini pedangku. Kamu mencabut pedang. Jelek lagi pedangmu. Pedang itu sangat tajam sekali. Jangan khawatir, Ina. Benar-benar kalian telah bermain gila. Berhenti dulu, Jula. Kenapa berhenti? Kamu menyerah. Bukan menyerah. Sekarang begini saja. Apa? Bacoklah badanku oleh pedangmu itu sampai puas. Dan aku tidak akan bergerak. Jangan, Widura. Pedang itu sangat berbahaya. Saya pernah melihat keampuhannya. Jangan khawatir, Ina. Kau tenang saja. Jagalah bayimu itu baik-baik. Ayo, sabatlah sepuasmu. Pilih badanku yang empuk. Pilih. Jahanam kamu. Awas, rasakan ini. Kurang aja. Badanmu keras seperti batu. Pedangku tidak mempan. Kenapa kamu berhenti, ha? Kenapa? Sudah bosan? Pasti orang ini mempunyai ilmu kebal. Percuma aku melawan terus. Lebih baik aku pun melarikan diri. Menunggu saatnya yang tepat untuk merampas bayiku. Aku harus memperoleh bayiku sebagai tumbal untuk menambah ilmu kadikjayaanku. Hei, kenapa kau diam, ha? Lebih baik sekarang juga aku lari. Hei! Jangan lari, pengecut! Pasti ia akan kembali lagi, Widura. Dia tidak akan berhenti sebelum maksudnya tercapai. Jangan takut, Ina. Ayo, kita meneruskan perjalanan kita. Saya telah merepotkanmu, Widura. Sudahlah, mari kita berangkat. Ini bisa jadi bersahabat, Rampuka. Aku benci orang-orang Madangkara. Dan kau dendam terhadap orang-orang Madangkara. Kalau kita bersatu, mereka akan mengalami kesulitan, Rampuka. Ya, mereka akan mudah dipecah belah. Aku berani pastikan itu, Rampuka. Tidak. Pendapat kalian agak salah. Apa maksudmu? Bagi saya dan Kakang Baludra, tujuan membunuh Bentar dan Paksi adalah tujuan yang nomor 2. Jadi kami tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi sangat lain sekali dengan tujuanmu, bukan? Ya. Tapi apa tujuan pembicaraanmu tadi, Rampuka? Kami tidak mau ikut terlibat urusan dengan Lasmini. Dan juga dengan Bentar sekarang-sekarang ini. Kami tidak mau ikut-ikutan jadi buronan mereka, Bentar. Ya. Aku mengerti maksudmu, Rampuka. Tujuan kami yang utama adalah merebut kembali tahta ayahku di kerajaan Benawa. Dan untuk itu, kami memerlukan pendekar-pendekar kelas 1 dan akan kami bayar mahal upah mereka. Tetapi tentu saja mereka harus taat dan patuh pada perintah-perintah kami. Bukan begitu, Kakang Baludra? Benar sekali. Katakanlah saya dan Rai Rampuka adalah panglimanya bagi pendekar-pendekar yang membantu kami. Jadi kami tidak berniat untuk hanya meminta bantuan pada pendekar-pendekar itu. Karena nantinya mereka akan turut berkuasa di kerajaan kami, yaitu kerajaan Benawa. Dan itu jelas, kami tidak menginginkannya. Kami ingin berkuasa penuh. Mereka tahu kelemahan kita.
Kanjeng Adipati. Iya, kita tidak berdaya. Baiklah. Sekarang sudah jelas arti kata yang terkandung dalam ucapanmu itu. Aku melamar pekerjaan pada kalian. Aku juga. Baik. Saya terima dengan senang hati. Kau akan aman bersembunyi di kerajaan kami. Kami akan melindungi kalian sebaik-baiknya. Tapi tentu saja sebagai bawahan yang juga mempunyai tugas untuk selalu melindungi kepentingan kami, baik keselamatan maupun harta kekayaan. Ya, terserah kau saja, Rampuka. Kalau kalian keberatan atau merasa terhina, aku tidak memaksa kalian untuk bekerja padaku. Ya, aku terima segala satu. Kita istirahat dulu, Rai Paksi. Baik, Kakak. Pengejaran yang sangat melelahkan. Apakah mungkin si Bentar Palsu dan Suhita mendarat di bagian timur kerajaan Madangkara ini, Kak Garnis? Itu masih tanda tanya, Rai Paksi. Atau mungkin saja mereka belum menginjakan kaki di bumi Jawa Dwipa ini. Atau bisa jadi mereka mendarat di sebelah barat? Kalau memang mendarat di sana, itu adalah tugas Dewi Rara Amiyati dan Anjani untuk menghadangnya. Itu juga kalau cepat ditemukan. Ya, kita harus mengakui bahwa si Bentar Palsu itu lihai dan sangat licin sekali. Mereka selalu bisa meloloskan diri dari kejaran atau kepungan kita. Saya ingin cepat mengetahui siapa sebenarnya si Bentar Palsu itu. Semua orang-orang Madangkara juga mengharap seperti demikian, Rai Paksi. Iya, si Bentar Palsu itu berhasil membuat malu hampir semua pembesar-pembesar Madangkara. Luar biasa. Memang daya tipunya luar biasa. Guru tipunya sangat unggul. Hanya sayang, mementingkan kejahatan daripada kebaikan. Kalau tidak begitu, mungkin hidupnya tidak akan seru barangkali. Iya, mungkin demikian, Kak Garnis. Ngomong-ngomong, udara di sini sangat sejuk sekali. Angin bertiup semilir sangat menenangkan perasaan batin kita. Iya, angin yang meniup ini menyejukkan sekali. Saya jadi teringat sama Kakang Widura. Kalau sedang istirahat begini, segala sesuatunya akan mengembirakan karena humor-humornya. Mudah-mudahan saja Kakang Widura cepat kembali lagi ke Madangkara. Bagaimanapun tenaganya sangat diperlukan sekali untuk meringkus si Bentar Asli dan Suhita. Mungkin saja ia tidak akan kembali lagi, Rai Paksi. Memangnya kenapa? Siapa tahu Widura terpikat oleh gadis belambangan yang cantik-cantik itu. Kok Kak Garis mempunyai pikiran begitu? Ya, namanya juga siapa tahu, Rai Bentar. Yang jelas memang Kakang Widura menyenangkan kita semua. Kalau sampai ia tidak kembali lagi ke tengah-tengah kita, tentu saja kita semua akan kehilangan. Terutama Kak Garnis barangkali. Kok terutama aku? Karena Kak Garnis yang paling dekat dengan Kakang Widura dan sudah sering mengalami suka dan dukanya dalam petualangan mencari ilmu kadikjayaan ataupun mengejar musuh yang durjana. Bukan demikian, Kak Garnis? Ya, kalau dalam soal itu, kuakui, Rai Paksi. Saya mempunyai firasat bahwa Kakang Widura pasti akan berkumpul kembali di tengah-tengah kita. Kecuali orang tuanya melarang. Bisa saja kan orang tuanya menjodohkan dia? Mungkin iya, atau mungkin juga tidak. Alasannya? Kakang Widura kan bukan anak kecil lagi. Sekarang sudah bisa menentukan apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Termasuk dalam soal jodoh. Sudahlah, Rai Paksi. Jangan membicarakan dia lagi. Mau pulang lagi atau tidak, ya itu urusan Widura. Baik, Kak Garnis. Dan maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati Kak Garnis. Jangan berprasangka yang bukan-bukan, Rai. Aduh, ngantuk sekali. Aku mau tidur sebentar. Tidurlah, Kak Garnis. Biar saya yang melek. Kebetulan saya tidak ngantuk. Terima kasih, Rai Paksi. Orang-orang kerajaan Benawa itu memang licik dan pintar mempergunakan kelemahan orang. Ya, habis kita harus bagaimana lagi? Memang kita berada di pihak yang lemah. Kalau seandainya kita tidak mengikuti kemauan mereka,
kita akan mendapat kesulitan-kesulitan dalam menghindarkan diri dari kejaran Lasmini dan Bentar. Tapi kalau kita ikut ke kerajaan Benawa, pasti kita akan aman untuk bersembunyi. Ya, memang kita harus bersabar. Ya, harus ingat, bersabar itu bukan berarti kalah, Kanjeng Adipati. Iya, aku tahu. Itu mereka datang. Memang begini nasib buruan. Selamat sore, Bentar. Selamat sore, Suhita. Selamat sore semua. Selamat sore. Sudah lama menunggu. Cukup lama juga. Maaf, tadi ada tamu datang ke kamar saya. Biasa, soal perdagangan. Tidak apa. Kami tidak mungkin bisa marah pada kalian berdua. Kalian sudah menjadi juragan kami. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Jadi bagaimana rencana kita sekarang? Setelah mendarat, kami akan langsung menuju Goa Setan. Goa Setan? Tempat apa itu? Aku akan meminta bantuan pada nenek sihir, supaya jangan cepat tertangkap musuh. Aku kira kalian juga harus pergi ke sana untuk melawan musuh-musuhmu itu. Apakah ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi maksud dan tujuan kita? Tentu saja sangat bermanfaat, Rampuka. Ya, bagaimanapun juga ilmu sihir itu sangat diperlukan. Kalian harus yakin itu. Tapi aku tidak mempunyai waktu untuk pergi ke sana. Urusan dagangku masih banyak yang harus aku selesaikan. Sekarang begini saja. Nanti kalau sudah sampai di daratan, kalian langsung saja pulang ke kerajaan Benawa. Dan aku serta Swita akan langsung menuju Goa Setan untuk meminta bantuan pada nenek sihir. Bagaimana? Baiklah. Aku setuju dengan usulmu. Setelah keadaan memungkinkan, aku akan langsung menuju kerajaan Benawa. Untuk langsung pula menjadi anak buahmu. Anak buahku yang istimewa, bukan? Rampuka. Ya. Apakah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi? Aku rasa tidak ada. Kalau begitu, mari kita istirahat saja. Kita istirahat di gubuk kosong ini, Sulastina. Kasihan bayimu. Baik, Widura. Kalau mau mandi, di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Tapi jangan terlalu lama, bahaya. Iya, nanti saja. Kalau mau istirahat, istirahatlah dulu di dalam, ya. Nanti bagaimana kalau ada yang mempunyai gubuk ini? Aku akan minta izin. Kita kan tidak bermaksud jahat. Bahkan sebaliknya, menghindari orang jahat. Saya akan menidurkan anak saya dulu, Widura. Ya, tidurkan. Kasihan dia. Capek sekali. Memang lucu juga perjalananku ini. Menolong seorang wanita muda yang sudah mempunyai seorang anak yang masih bayi dari cengkraman suaminya yang jahat. Seolah-olah aku ini senang sama wanita itu. Memang menggelikan juga. Tapi terus terang saja, memang Sulastina sangat cantik. Wajahnya mirip wajah Garnis. Tapi Inah lebih lembut tindakannya. Kalau aku melihat dia sedang menggendong anaknya, ya, aku melihat bagaikan Garnis sedang menggendong anaknya. Memang Inah sangat buruk nasibnya, sehingga harus mempunyai seorang anak dari hasil perkawinan paksa dengan seorang perampok yang kejam, dan juga akan membunuh anaknya sendiri untuk dijadikan tumbal sebagai syarat menambah ilmu kadikjayaannya. Sungguh malang nasibmu, Sulastina. Untung tidak demikian dengan Garnis. Kau sedang melamun, Widura? Kau Garnis? Apa? Maksudku kau Inah. Saking asiknya melamun, sampai ada orang yang menghampiri tidak kedengaran. Aku sedang menikmati keindahan alam, Inah. Menikmati keindahan alam atau melamunkan sang kekasih? Sungguh,
Aku tadi sedang menikmati keindahan alam, sehingga saking asiknya sampai kau menghampiriku tidak kedengaran. Tapi tadi kau menyebut nama Garnis. Apakah hutan ini bernama hutan Garnis? Atau Garnis itu nama seorang gadis yang sedang kau lamunkan? Wah, hutan ini memang bukan bernama Garnis. Oh, kalau begitu Garnis itu nama seorang gadis bukan? Terus terang saja, ya. Istri? Bukan. Kekasih? Iya kan? Teman yang dekat sekali. Kalau begitu, ia seorang gadis yang cantik. Kau tahu dari mana? Dalam lamunanmu, tadi kau secara tidak sadar menyebut namanya ketika aku menegurmu secara tiba-tiba. Karena wajahnya seperti wajahmu. Aku tidak mengada-ada. Jangan berdiri saja. Ayolah duduk. Nanti kakimu pegal. Iya. Bayimu sudah kau susui? Sudah. Sembari menunggu bayimu bangun, bolehkah aku mengetahui asal-usulmu, Ina? Asal-usulku tidak istimewa untuk diceritakan. Tapi tidak ada salahnya kalau aku mengetahuinya. Memang tidak. Nah, kalau begitu, ceritakanlah. Saya anak seorang saudagar yang cukup kaya di kampungku. Dan aku anak putri satu-satunya. Kalau begitu kau sangat disayangi oleh kedua orang tuamu. Iya. Dan kami sekeluarga sangat bahagia sekali. Sampai datang saat peristiwa yang sangat mengerikan itu. Terus? Rumah kami didatangi oleh beberapa orang perampok yang dipimpin oleh Jula. Harta benda mereka ambil. Dan saat itu juga aku dipaksa kawin oleh Jula. Kalau tidak, orang tuaku akan dibunuhnya. Cup sayang. Jangan menangis sayang. Waduh, bagaimana ini? Menangis terus. Cup sayang. Aduh, jangan menangis sayang. Waduh, perutku hangat. Wah, pipis. Waduh, basah nih celanaku. Wah, repot juga punya anak bayi. Waduh, ini lagi Sulastina mandi kok lama benar. Cup sayang. Aduh, jangan menangis. Nanti ada kecoa. Takut kan sama kecoa, sayang? Aduh, malah keras. Wah, malah nangisnya makin keras. Rupanya bayi ini ngerti takut sama kecoa. Wah, kalau begini caranya, lebih baik aku menggendong macan daripada menggendong bayi. Waduh, kencing lagi. Wah, memang kalau hawa dingin, bayi sering sekali pipis. Jangankan bayi, aku sendiri orang dewasa kalau musim dingin sering seperti bayi, gitu terus. Aduh, sudah sayang, jangan nangis terus. Nanti suaramu serak. Ini lagi ibunya. Kemana? Mandi apa tenggelam? Lihat Anjani di lembah itu. Kenapa? Ada asap kecil mengepul. Mungkin di sana ada sebuah gubuk. Siapa tahu si Bentar palsu ada di sana. Iya, siapa tahu. Ayo kita ke sana. Ayo. Memang kurang ajar laki-laki itu. Betul-betul mereka telah melakukan hubungan yang tidak pantas dengan istriku. Alah, kamu jangan dulu menyangka yang bukan-bukan. Yang penting sekarang bagaimana? Kita sudah menunggu hampir 3 hari di sini. Mau membunuh laki-laki itu atau tidak? Sekarang aku sedang berani. Kalau kelamaan mungkin keberanianku akan hilang lagi. Kalau sudah begitu, ya pasti aku akan kabur lagi. Dasar perampok pengecut. Bukan begitu. Memang sudah tabiatku seperti pengecut. Tapi kalau aku sudah gila dan keberanianku sedang kumpul, kau tahu sendiri watakku. Pantang masukkan golok ini ke dalam sarungnya sebelum minum darah segar. Dasar watakmu anggot-anggotan seperti orang gila. Sudah, jangan banyak omong. Cepat ambil keputusan yang tepat, Jula. Lama-lama
Malah kamu yang jadi pengecut. Nah, tuh anakmu nangis lagi. Ayo kita sergap saja mumpung mereka berada di dalam gubuk. Tunggu apa lagi? Aku akan membaca mantra supaya tenagaku bertambah kuat. Betul. Aku juga akan membaca mantra. Biar tenagaku juga kuat seperti banteng dan tetap berani berkelahi sampai titik darah yang penghabisan. Kau harus ingat ini. Kulakukan karena kau pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi aku akan membalas hutang budiku padamu. Aku rela mati dalam pertarungan ini, Jula. Terima kasih, Gebang. Mari, masing-masing kita membaca mantra. Ya. Di dalam gubuk itu ada suara bayi. Ternyata gubuk itu ada penghuninya. Tapi siapa orangnya yang berani tinggal di tengah hutan yang lebat ini? Mungkin kuntilanak kan, Jani? Bayi itu menangis lagi. Ada suara perempuan tertawa. Pasti gubuk itu dihuni oleh kuntilanak yang akan memakan bayi. Dewi Rara, jangan macam-macam. Aku lebih baik melawan bentar palsu daripada harus berhadapan dengan kuntilanak. Aku belum pernah bertarung melawan hantu. Apalagi ini hantu perempuan yang punggungnya bolong. Pasti bukan kuntilanak. Lagi pula, untuk apa kita menyerang gubuk itu? Kalau yang bersembunyi di sana bukan si bentar palsu dan Suhita. Bukan begitu kan, Dewi Rara? Iya. Tenang ya. Kakang Widura diserang seorang. Kita lihat dulu, apakah itu betul Kakang Widura melesat sambil menggendong seorang wanita yang sedang menimang anaknya? Ya, kita lihat dulu. Jangan jauh dariku, Sulastina. Perempuan yang bernama Sulastina itu wajahnya mirip Kak Garnis. Iya, hanya lebih pendek dan badannya lebih kecil. Dua orang penyerang itu kekuatannya luar biasa. Serangannya selalu diarahkan untuk menyambar wanita yang menimang anaknya itu. Mungkin si penyerang menginginkan wanita itu. Aneh sekali. Yang diserang itu sangat mirip sekali dengan Kakang Widura. Apakah betul dia? Bukankah Kakang Widura sedang berada di belakangan menengok orang tuanya? Tidak tahulah. Kita saksikan dulu pertarungan itu. Tapi pertarungan kurang seimbang. Karena yang diserang harus mempertahankan dirinya dan wanita yang menimang anaknya ini, Dewi Rara. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kita harus menolong wanita dan bayinya itu. Kasihan dia. Tetap kau menempel di badanku, Sulastina. Jahanam-jahanam itu selalu berusaha menyerangmu. Jangan panik. Wanita itu memanggil nama Widura. Kalau begitu, betul itu Kakang Widura. Pasti itu Kakang Widura. Bangsa, siapa kalian? Mengapa menghentikan pertarungan hidup atau mati ini? Jangan ikut campur, setan. Kau Dewi Rara dan kau Anjani. Kakang Widura. Hai, jangan berunding. Kedua wanita itu cantik sekali, Jula. Kalau si Widura kalah, kita bagi saja wanita-wanita cantik ini. Ya, memang keduanya cantik-cantik. Kita harus membunuh si Widura dulu. Setelah itu, aku akan membunuh istriku, si Sulantina. Dan bayinya jelas akan kujadikan tumbal. Aku tidak peduli. Bayi itu anakku sendiri. Yang penting, aku bisa menjadi orang yang sakti mandraguna. Setelah itu kita akan menjadi pengantin baru. Hai manusia-manusia iblis, enak saja kau bilang sebelum kalian bisa menjamahku. Nyawa kalian sudah copot dari ragamu, setan alas. Aduh, itu perempuan marahnya saja sudah begitu menggairahkan. Apalagi kalau sedang senyumnya. Mati aku, mati nikmat aku. Sudah Dewi Rara, jangan diajak omong manusia busuk itu.